Gurai-gurai jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa dari pelajaran-pelajaran yang kita telah belajar tentang kehidupan Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dengan umatnya ketika dakwah telah disampaikan kepada mereka, kepada kaum dan umat-umat mereka. Jika kaum dan umat ingkar kepada Allah Ta'ala, jika kaum dan umat mereka tidak patuh dan tidak mengakui kerasulan Nabi mereka, maka pada saat itu Allah mengancam mereka dengan hukuman dan dengan azab. Apabila kaum-kaum mereka itu tidak patuh, durhaka terhadap ajaran-ajaran para nabi mereka, maka Allah mengancam pertama sekali supaya mereka mau beriman. Tetapi jika setelah ancaman-ancaman tersebut mereka masih pula tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka pada saat itu Allah menurunkan azab kepada kaum dan umat-umat mereka. Tetapi sebelum Allah turunkan azab kepada kaum-kaum nabinya, terlebih dahulu Allah selamatkan Nabi dan orang-orang yang beriman. Maka Allah perintahkan kepada setiap Nabi yang akan diturunkan azab besar kepada kaum mereka untuk mengungsi, untuk mencari tempat yang lebih aman. Kiranya jika Allah turunkan azab itu, maka tidak akan tertimpa di atas orang-orang baik dan orang-orang yang beriman tersebut. Ini pelajaran telah kita pelajari sejak dari masa Nabiullah Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi setelahnya. Bagaimana kita telah mengetahui bahawa Nabi Nuh diperintah untuk pegot kapai. Lalu Nabi Nuh ditambang dalam kapai bersama orang-orang yang beriman. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Allah keluarkan air dari bumi. Lalu Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh dan kaum beliau yang beriman, Allah selamatkan. Nabi Hud dengan kaumnya Ad, Allah berikan azab. Allah turunkan azab kepada mereka, yaitu 7 urau 8 malam dituh ujun hana pre-pre, lalu petir menyambar-nyambar, datang lagi hujan batu dari langit. 7 urau 8 malamnya mereka disiksa dengan azab Allah. Lalu akhirnya mereka dibinasakan, tetapi Allah selamatkan Nabi dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Nabi Saleh dengan kaum Samud, demikian pula Nabi Syuaib dengan penduduk Madian, dan seterusnya sampai bak Nabi Nuh, Nabi Yunus, sampai terus bak Nabi Musa. Allah selamatkan mereka jika kepada kaum yang ingkar itu diturunkan azab Allah. Maka Allah tidak membiarkan kaum-kaum yang baik, orang-orang yang beriman, tertimpa di dalam azab yang diturunkan kepada orang-orang yang ingkar. Jika demikian, dapat kita pahami sebuah makna bahawa azab tidak akan pernah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi pada hari ini? Inanggrau Getanyong, itu bukan azab. Sekali lagi ditegaskan, itu bukan azab. Maka tidak benar jika keluar perkataan-perkataan bahawa Tanyong rajih dengan gazib Allah Ta'ala. Tidak ada azab.
Tetapi Al-Quran menyebutkan itu adalah fitnah, bala dan musibah. 3 kalimat digunakan Al-Quran yang digunakan kepada orang-orang yang beriman yang tidak patuh kepada ajaran dan melanggar peraturan-peraturan Allah. Bahwa pada sebahagian ayat disebutkan fitnah, pada sebahagian ayat disebutkan musibah, pada sebahagian ayat disebutkan sebagai bala. Tidak pernah sekalipun Al-Quran menyebutkan itu sebagai azab. Karena azab tidak akan pernah diturunkan jika di sana masih ada satu orang saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika demikian, apa yang kita maknakan daripada bala dan musibah serta fitnah yang digunakan oleh kalimat-kalimat Al-Quran tersebut? Itu bermakna adalah teguran, bala sebagai ujian. Jika ujian itu diberikan kepada orang-orang yang salih, kepada para aulia Allah, kepada orang-orang yang ahli ibadat, itu semua adalah untuk meninggikan martabat mereka, untuk meninggikan derajat-derajat mereka, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Tetapi jika itu menimpa kepada kaum-kaum yang kurang perhatian dengan agama dan risalah kerasulannya, maka itu bermakna adalah sebuah mau'izah dan pelajaran yang harus direnungi, dan sebuah pelajaran iman supaya mereka semakin kokoh imannya. Jamaah Jumat sekalian, maka teguran Allah ini yang kita namakan dengan musibah, yang kita namakan dengan bala, yang kita namakan dengan fitnah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tak sayang kepada kitanya. Karena kitanya orang yang mengiktikadkan Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi. Jazam dalam hati kitanya, tabut dengan ilmu iman dan ilmu i'tiqad bahwa Allah mempunyai kasih sayangnya melebihi makhluk. Sayang-sayang yang nabak makhluknya sampai terus bak kitanya manusia, itu hanyalah satu daripada 100 kasih sayang yang dimiliki oleh Allah. Dikurung puluh, dikurung boh tu, kasih sayang itu masih ada pada Allah. Jika demikian, munya getanya takadan sayang getanya kepada anak tu. Jika anak getanya melanggar peraturan-peraturan yang telah kita tetapkan, kita akan menegurnya. Malah sampai kepada batas kita akan menghukumnya. Tetapi hukuman itu bukan penyiksaan kepada mereka, karena azab diartikan sebagai siksa, tetapi bala diartikan sebagai hukuman atau teguran. Anak tanya yang cukup berat sayang, dari sejak lahir kata padimang sampai dapat kahwin karena cucu-cucu mentong tak sayang. Jika mereka melanggar peraturan yang telah kita tetapkan, jika mereka membuat kita malu, kita akan menegurnya. Tidak cukup satu kali teguran itu, bahkan bisa berulang kali teguran-teguran tersebut. Kenapa kita harus menegurnya? Itulah bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Allah lebih berbelas kasih kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih kita umat Muhammad cukup sayang Allah kepada kitanya. Menyemenan sangat tidak pantas apabila ada yang mengatakan Allah memberikan azab kepada kita. Tapi ini adalah bala dan musibah sebagai teguran supaya Allah menyentuh hati-hati orang yang mau melihat, orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang bisa merasakan, supaya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tanya kalian dalam kehidupan katanya, anak yang ban lahir baru padum ura punya sakit susah katanya. Malah jika karaya ibacut tu dan ubi ubat, hai tem jeb ubatnya
kita akan berusaha bagaimana caranya ubat itu masuk dalam tubuhnya. Sampai ngon tak kuat babah kita pertama ubat. Ngon tak kuat babahnya adalah cara supaya dia mau menelan obat tersebut. Karena dalam pemahaman tanyo, ngaji ubat boleh je. Nyen apakah wada tak kuat babah anu tu tanyo ka gukun urung yang kujra anak miet, urung yang tengah tersiksa anak miet? Tidak. Kita nyo tengah tapi bentuk kasih sayang kita nyo kepada anak. Itulah makna daripada musibah yang tengah kita nyo hadapi di Nanggro Aceh nyo. Bahawa itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat kepada kita nyo. Kenapa Allah menegur kita nyo? Dan malah kadang-kadang itu menjadi sebuah hukuman barangkali kepada kita nyo. Jika contoh yang telah disebutkan kita pahami, maka kita dapat menemukan jawabannya. Bahawa kita menegur anak karena ada satu pelanggaran. Demikian pula Allah menegur kita barangkali bukan hanya satu dua pelanggaran yang telah kita langgar dari peraturan-peraturan Allah. Pelanggaran-pelanggaran dengan Allah, pelanggaran dengan manusia, dengan tetangga, dengan orang samping, bagaimana akhlak itu telah hilang dari kita mandu. Akhlak dengan Allah hanali, adab kita dengan manusia hanali. Maka sangat pantas Allah ditegur kita dengan mengirim berbagai macam musibah tersebut. Dan pada saat ini musibah seperti model ini. Pada saat yang lain barangkali Allah akan mengirim yang lain. Jika kita masih setiap kali ingin ditegur oleh Allah, maka Allah menegurnya. Dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Apakah mereka tidak melihat sesungguh mereka itu telah difitnah pada tiap tahun diberikan fitnah. Malah bukan satu kali fitnah atau musibah tersebut. Berulang kali Allah memberikan fitnah, ujian dan musibah teguran itu kepada mereka. Apakah mereka tidak melihatnya? Thumma la yatubun. Kemudian mereka itu tidak mau bertaubat kepada Allah. Walahum yadzakkarun. Dan mereka tidak menjadikan semua itu sebagai peringatan-peringatan. Maka Allah selalu menegur kitanya. Bukan hanya sekali. Setiap ada pelanggaran, ada hak-hak Allah yang telah kita langgar, hak-hak manusia yang telah kita langgar, Allah akan menegur kitanya. Paling kurang teguran Allah itu kadang wadah tajak tergantah. Dia keluar ukai tu. Itu biar darah bak kaki. Itu adalah paling kurang. Karena teguran Allah nunjuk kepada batas manusia sanggup memikulnya. Menyebacut pelanggaran, bacut teguran. Berat pelanggaran, berat teguran Allah. Jamaah Jumat sekalian, menyamanan gedanya keadaan musibah-musibah yang terjadi bak gedanya hampir merata di setiap daerah. Musibah itu menimpa saudara-saudara gedanya. Yang perlu gedanya garis bawahi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada gedanya dan kepada mereka. Jamaah Jumat sekalian, akhlak adalah kata-kata singkat tapi maknanya sangat padat dan sangat luas. Punya akhlak kahanali. Dari karena malaya kahanali, maka akhlak juga akan rusak. Ini bukan hal yang dibisik-bisikkan oleh seseorang. Tapi akhlak telah rusak, telah dipertontonkan di depan mata kita. Lihatlah bagaimana kerusakan akhlak sekarang. Borojeh Acehnya, nyopurno lele nek tu katanya wadum. Nyopukru semangat habis-habis bak katanya terjadi pelanggaran akhlak. Hana urang tujud dua agam dengan inang. Hana urang tujud
sok pakaian yang melanggar batas agama. Tapi sekarang di depan mata kita, boh urang Aceh maupun kan urang Aceh, mereka pertontonkan kerusakan akhlak, seolah-olah mereka itu bukan orang yang belajar. Dan getanya mempertahankan kerusakan akhlak tersebut. Getanya membela kerusakan-kerusakan akhlak. Apa arti pembelaan tersebut? Jika kita tidak pernah mengajari anak-anak putra-putri kita, remaja kita, di mana mereka telah salah dengan Allah, telah salah dengan agama, karena telah merusak akhlak-akhlak, itu adalah mempertahankan kerusakan dan kejahatan tersebut. Getanya tak pernah nak miat hanya untuk carang sagai. Malai tu menyaji hancarang rumah kula. Dan senang katanya menyanyi katanya lembu besar rumah kula. Kita hanya memberikan mereka itu kecerdasan-kecerdasan dan kita berbangga dengan hal tersebut. Tapi kita tidak pernah mengajari mereka di rumah dan di sekolah bagaimana cara berakhlak dengan manusia, bagaimana cara berakhlak dengan Tuhannya, bagaimana cara mereka bermuamalah dengan lingkungannya. Tidak pernah diajarkan itu di bangku sekolah, di rumah, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan akhlak. Bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka bergaul dengan sesama jenis, dengan yang lawan jenis. Seolah-olah kapelelom Acehnya berkru semangat dia urut Tuhan jamun. Kon hanya mahat berkru semangat watai persijuk pede jamun. Tapi berkru semangat kino akhlak karelah tu. Lebih-lebih nang gerau katanya di daerah katanya. Ini dipertontonkan di depan mata. Hanya orang-orang yang mengerti dan memahami itulah kerusakan akhlak. Bagaimana kita ingin mencerdaskan sebuah bangsa? Kita ingin putra-putri kita menjadi generasi emas, sementara mereka itu adalah perusak-perusak akhlak. Dua bak kedai musapat-sapat inang agam, sok lu tinang handali batas dalam berpakaian. Siapa mereka itu? Anak gedanya Aceh, anak ilu Aceh demang kenau. Itu adalah kerusakan akhlak yang sangat membuat murka Allah. Oleh karenanya pantas, sangat wajar Allah menegur katanya. Dan kita tidak lagi berpenting-penting dengan hal keagamaan. Bak balai berat, bak daya, kak kurung-kurung tu. Bahkan kurung-kurung, karena pendidikan itu tidak dianggap sebagai sebuah pendidikan yang menunjang kehidupannya di dunia ini. Tetapi pendidikan yang menunjang adalah pendidikan-pendidikan jika mereka mendapatkan jabatan nantinya. Jadi ujung jih kedih cik. Ujung jih untuk menumpak kerja. Ujung jih hanya untuk merumpak jabatan-jabatan. Apa yang terjadi ini? Bukankah itu kerusakan akhlak? Kadang-kadang sebahagian urung geleh. Asal kamu sebah kapagah urung salah tu. Kapagah urung maksiat, kapagah urung puputnya puput je. Ini Al-Quran yang berkata. Masih yakinkah kita Al-Quran kitab suci? Masih yakinkah kita Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi dan Nyom sebagai pedoman udip? Menyamantang Al-Quran tak pejutnya sebagai monumen udip dan Nyom. Kenapa Al-Quran ketika berbicara hal demikian seolah-olah kita remehkan? Jamaah sekalian, kemaksiatan, kerusakan akhlak itu Al-Quran yang menyebutkan itu akan menyebabkan datangnya teguran Allah. Hari ini begini dan pada nantinya dengan model yang lain jika terus akhlak tidak pernah diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, musibahnya dapat kita maknakan bahwa inilah seolah-olah Allah telah gecukeh berarti kita nyawa. Hai nyandonya be. Kau nyandonya yang engkau membangun dunia itu. Kemudian engkau berbangga-bangga dengan dunia. Setelah kita nyawa dah pegak rumah,
tak tumpang ke ia masih boleh hayat tak rumah bertanya. Setelah kita membuat jembatan, kita berbangga, kemudian masukkan ke dalam media, hebat, tanya kada pegot sesuatu yang hebat kepada masyarakat. Musibahnya untuk menghilangkan keegoan kita, keakuan kita, dan kesombongan yang kita miliki. Karena wadah tamang ia berusaha urung-urung kaya tamang ia. Karena wadah tamang ia berusaha rumah-rumah yang raya juga ikut habis dengan banjir tersebut. Tidak ada beda dengan si miskin dengan orang kaya. Ini adalah sentuhan kepada hati manusia. Kiranya mereka seolah-olah disadarkan oleh Allah. Apa makna yang disadarkan tersebut? Jangan engkau selalu dan melulu terikat dengan hartamu. Aku ambil harta kalian supaya tinggallah aku sendiri di dalam hatimu. Inilah makna sufi yang diajarkan oleh guru-guru Gedanyong. Ketika hilangnya sesuatu harta, dapat musibah bak keluarga, supaya Allah nepegah bahlong mentang dalam hati kata betat dalau kele dengan hartanya, betat dalau kele dengan dunianya. Semua kebanggaan telah hilang. Ini makna yang Allah tampilkan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Mak surah Kahfi tapi di bengah Jumaat aku nak tanya, Muhammad, jadikan perumpamaan kepada umatmu tentang dunia ini seperti air yang diturunkan dari langit, yakni air hujan. Air hujan itu masuk ke dalam tanah. Lalu air di dalam tanah itu diserap oleh akar-akar tumbuhan. Dan tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh dengan suburnya. Sehingga menumbuhkan daun-daun, menumbuhkan buah-buah yang segar. Sehingga bawa teka rindang pohon-pohon tersebut. Kita akan mengaguminya. Hebat. God hat pakaiannya, mameh hat pakaiannya, tari hat pakaiannya, sehingga kita mengaguminya. Ternyata tidak lama setelah kita kagum, Allah datangkan angin, lalu Allah rontokkan daun-daun kayu itu, Allah gugurkan buah-buahnya, lalu tumbanglah pohon kayu itu yang telah kita kagumi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Pohon yang kita kagumi itu menjadi pohon yang layu, yang akhirnya je ke kaya dapu sagai, ke kaya maguun. Semua kebanggaan itu telah tidak ada lagi. Demikianlah dunia yang kita berbangga dengannya, yang kita kejar sekarang tidak henti-hentinya. Itulah dunia, bahwa tidak akan pernah lama hidupnya dan tidak akan pernah ingin untuk berkawan dengan Gedanyong. Karena siat hagaji temengon, dia nyan jime, dia nyan punah, dia nyan gadah, dan ternyata tinggallah Gedanyong. Tinggal lam kubu, tinggal tidrau hana memedunya musabah. Jemaah sekalian, inilah pelajaran yang ingin Allah tegur Gedanyong melalui berbagai musibah-musibah. Tetapi Allah telah mengingatkan kepada nabinya, Muhammad, innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, gata hanjir dapat dengar urung kamati. Liyunzira man kana hayya. Hanya orang-orang yang hatinya hidup yang bisa engkau tegur, yang bisa engkau memberikan peringatan-peringatan. Tetapi orang yang hatinya telah mati, ada bula musibah jika bigawah semayang. Ada bula musibah, lam musibahnya tengah jeminang. Karena hatinya telah mati. Maka karenanya yang ingin Allah sasarkan dengan musibah ini hanyalah kepada orang-orang yang hatinya masih hidup dan ingin untuk hidup mencapai dunia yang kebaikan dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab.